Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Kita lanjutkan kajian Tafsir Maudhu' Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan melanjutkan pembahasan surat Al-Ma'idah ayat yang ke-14. Judul ayat 14 surah Al-Maidah, kebencian dan permusuhan disebabkan meninggalkan perintah. Salah satu sebab munculnya kebencian dan permusuhan yaitu karena sebab meninggalkan perintah. Menimbulkan kebencian dan permusuhan ini tidak hanya sebab meninggalkan perintah, tapi di ayat lain, misalnya dalam surat Al-Mumtahanat, munculnya permusuhan atau kebencian dan permusuhan itu disebabkan berbeda agama, berbeda keyakinan. Di dalam surah Al-Ma'idah dijelaskan wa bada bainahum al-adawat wal baghdha hatta yu'minu billah wahdah. Kemudian mereka membenci dan memusuhi dengan sebab dari perbedaan keyakinan dengan Nabi Ibrahim. Kebencian dan permusuhan ini akan terus sampai mereka beriman kepada Allah. Sedangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, kebencian dan permusuhan ini diakibatkan hatinya kotor atau melakukan perbuatan yang kotor, bukan najis. Hatinya kotor karena minuman keras dan judi. Innama yuridu syaitan ayyuqi abayakumul adawat wal baghdha fil khamri wal maisir. Di dalam minuman keras dan judi itu, setan hanya akan menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kamu. Nah, sehingga yang tiga faktor inilah dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, yang namanya kebencian dan permusuhan akan selalu timbul dari diri manusia. Tetapi nanti kita harus ada solusinya. Bagaimana solusinya untuk supaya tidak timbul kebencian dan permusuhan? Itu dijelaskan nanti dalam surat Fussilat ayat 33 sampai 34. Itu ada 4 solusinya. Pertama, harus selalu dakwah, kemudian selalu kita beramal soleh, dan ketiga harus tegas kita sebagai muslim, bisa amar ma'ruf nahi munkar, terutama tegas dalam melaksanakan nahi munkar meskipun pahit risikonya. Yang keempat, kita harus dakwah bilati ahsan. Artinya harus ada dialog. Itu salah satu efektif di dalam menyelesaikan masalah kebencian dan permusuhan. Hadirin rahimakumullah, kalau melihat ayat-ayat lain dan realitas yang terjadi ketika ada pengajian dibubarkan dan karena penuh dengan kebencian, sehingga mereka membawa alat-alat untuk supaya bisa bubar pengajian itu, akibat kena kebencian muncullah perpecahan. Sehingga kalau kita lihat dari teks dan konteks ini, judulnya adalah ujaran kebencian. Saya kalau lihat tentang ujaran kebencian dengan tadi yang pertama mencemarkan nama baik atau pencemaran nama baik, itu memang ada pasal-pasal yang sudah ditulis dalam undang-undang. Kalau pencemaran nama baik itu kan Undang-Undang nomor 310 atau 311. Kemudian di dalam Undang UTE itu ada pasal 28 ayat 2. Di mana di situ bahwa setiap orang yang melakukan dengan sengaja mencemarkan nama baik, maka itu ada sanksi pidana dan denda. Pidananya 4 tahun dan dendanya 750 juta. Karena hanya mencemarkan nama baik. Misalnya memfitnah atau menuduh atau menjatuhkan harga diri seseorang atau kelompok. Kalau tidak mencemarkan nama baik untuk menimbulkan kerusuhan, pasalnya jadi berbeda. Itu di dalam pasal 27 ayat 3. Kalau orang sampai menimbulkan keresahan, itu pasalnya beda. Jadi ujaran kebencian itu memang pasalnya beda, Pak. Salah satu ujaran kebencian itu bisa menimbulkan huru-hara. Akibat karena memang ada tujuannya untuk sampai tadi benci dan marah.
akibat benci dan marah, beda dengan sekadar hanya untuk menimbulkan, menjatuhkan nama baik. Hanya tersinggung orang itu, hanya jatuh saja seperti ujaran kebencian yang dilakukan oleh PWILS sehingga terjadi keributan dan pertumpahan darah. Sehingga dendanya itu 1 miliar, hukumannya 6 tahun. Tapi itu semua dari ujian. Kalau tidak diajukan tidak bisa dihukum. Jadi kalau kita melihat realitas yang ada sekarang, itu sebenarnya bisa dikenakan pasal itu. Kalau kita lihat teks ayat ini, Pak, yang terjadi sebenarnya itu ujaran kebencian yang diawali dengan permusuhan, itu 3 ayat ini masuk kepada mereka. Kenapa? Pertama, kalau dalam surat Al-Maidah, nasuhadom mimadukiru, mereka sudah meninggalkan sebagian dari perintah ayat Allah untuk kaum muslimin bersatu, tapi mereka sudah tidak mau bersatu. Artinya dia tidak boleh cerai-berai. Kemudian tadi kalau yang dalam soal mumtahanat, itu kan bersebab berbeda keyakinan. Nabi Ibrahim sama kaumnya berbeda keyakinan. Bainahum al-ada wal bagdo. Sampai dikatakan Nabi Ibrahim, kafarna bikum. Kami sudah inkar kepada kekufuran kamu. Kenapa? Karena berbeda keyakinan, beda pendapat, sehingga muncullah bainahum ada wal bagdo. Di antara Nabi Ibrahim ada dengan kaumnya ada kebencian. Bukan Nabi Ibrahim benci kepada mereka, mereka tuh menimbulkan kebencian kepada Nabi Ibrahim. Sebab sejak awal memang sudah benci kepada Nabi Ibrahim karena akibat Nabi Ibrahim menyuruh ibadah kepada Allah. Ini yang kedua. Sedangkan di dalam Al-Maidah ayat 90-91, akibat karena minuman keras, karena khamar. Kalau kita lihat realitas apa? Itu pimpinannya kan kita senyari ada 4. Jadi kalau kita lihat sekarang yang akan mendeklarasikan bahwa LSI adalah raja nyanyi, itu kan dalam surat Asy-Syu'ara, was-syu'ara yatibul gabun. Para penyanyi itu diikuti para preman, termasuk orang minuman keras. Di dalam surat Asy-Syu'ara itu. Jadi karena sebab minuman keras, maka mereka muncul kebencian dan permusuhan. Sampai saya dengar kebenciannya itu, dia karena mungkin sudah benci. Ada sahabat, mari kita asah golok, asah pedang. Padahal itu kan sepotong dari kalimat. Ceritanya kan diserang Jakarta. Kalau memang kita akan diserang Jakarta yang selalu kondusif dan damai aman, maka kita harus melawan. Melawan itu kan soal 33 atau dalam piagam PBB 51 dibolehkan. Asah golok, asah pedang itu melawan untuk tadi supaya tidak ada penyerangan. Bukan ujuk-ujuk ngasah pedang dan kelompoknya, bukan. Saya kira itu kan namanya framing tadi untuk mengalahkan Habib Rizik dengan sebab apa? Adanya kebencian. Kenapa? Karena yang namanya penyanyi itu lebih dekat kepada minuman keras. Bahkan kita kan harus pilih teman yang mana yang baik. Yang orang yang tidak minum. Saya yakin 100%, Pak. Para habaib, kelompok yang lurus maksud saya, tidak pernah ada yang minuman keras. Saya yakin 100%. Tetapi saya tidak yakin dari para penyanyi ada yang tidak minuman keras. Jangan-jangan dia justru karena bencinya itu sebab minuman keras. Inilah surah Al-Maidah ayat 911. Coba Bapak lihat ayatnya. Innama yuridu syaitan ayyuqia bainakum adawat wal baghdha fil khamri wa maisir. Di dalam minuman keras itu, setan hanya mengajak manusia supaya benci. Muncullah kebencian kepada habaib. Karena memang mereka minuman keras, dan jangan-jangan dia minum keras karena memang, jadi saya kira realistis. Realistis dari ayat ini surah Al-Maidah 91. Justru kebencian itu muncul akibat fil khamri, sebab minuman keras. Sebab tadi surah Asy-Syu'ara was-syu'ara yatibul gabun, para penyair itu termasuk yang nyanyi apa saja itu suka diikuti sama preman dan orang yang minuman keras. Dan jangan-jangan dia minum keras juga sehingga benci kepada habaib. Ini menurut Al-Maidah ayat 91. Baik Bapak semua, kalau kita lihat teksnya surat Al-Maidah yang kita sedang bahas, kenapa timbul permusuhan dan kebencian? Sebab di sini itu sebagian orang Nasrani, wa minal ladzina qalu inna nasara, memang itu sebagian orang Nasrani yang sudah diambil janjinya kemudian yang melanggar janji. Tapi dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Kalau orang Yahudi itu bukan sebagian, bahkan orang Yahudi lebih keras membencinya dan memusuhnya kepada kaum muslimin. Kalau orang Nasrani sebab ada kisisin, ada ruhbaniyin, ada ahli ibadah, ada pendeta yang jujur. Itu dari kaum Nasrani. Tapi di sini jelaskan akhadna mitsaqahum. Mereka sudah diambil janjinya, panasu hadza mimma dzukirbi, meninggalkan dari perintah yang sudah diperintahkan.
Akhad fa agraina bainahumul adawat wal baghdha ila yaumil qiyamah. Di sini kalimatnya fa agraina. Kalau Ibnu Katsir menjelaskan fa auqna, sama dengan tafsir Jalalain. Fa auqna, menimbulkan. Tapi di dalam tafsir lain saya lihat agraina ini gini Pak, di dalam tafsir Sawi, agraina bain adawat wal baghdha, goro, kalimat goro itu Pak, itu sebenarnya melekat. Jadi kebencian dan permusuhan itu sudah melekat pada pribadi orang Yahudi dan Nasrani. Agraina bainu adawat wal baghdha, kebencian dan permusuhan melekat pada diri orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sudah jadi tabiatnya begitu. Benci mereka kepada Islam. Tapi kalau yang Nasrani tidak semua. Tapi di sini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, kecuali kalau mereka beriman. Nah, lain lagi nanti itu. Kalau beriman ya sudah hilang kebenciannya. Makanya saya mengaitkan di dalam tafsir As-Sawi, kitab Yohanes Pak, pasal 16 ayat 11 dan 12. Dijelaskan begini, bahwa aku akan banyak menyampaikan hal kepada kamu, tapi kamu belum siap memenuhinya. Tetapi nanti akan ada ruh kebenaran. Ruh kebenaran itu yang siap menerimanya, dan dia tidak akan mengatakan kecuali yang didengarnya. Dia adalah ruh kebenaran yang akan menyampaikan hal-hal yang akan datang. Siapa disebut ruh kebenaran? Ruh kebenaran itu Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam Bible itu Pak, hanya ada bisyarah. Apa itu bisyarah? Menjelaskan akan datang Nabi akhir zaman. Tetapi oleh mereka ditolak. Yang kedua, di dalam ajaran Injil dan Taurat itu, di situ ada harus kepatuhan kepada Nabi akhir zaman. Tidak dipatuhi juga. Bahkan di dalam kitab mereka, bukan hanya iman kepada Nabi Muhammad, tapi iman kepada seluruh Nabi. Seperti di dalam Syiah, kalau ahli sunnah wal jamaah, iman kepada seluruh sahabat. Kalau Syiah hanya sebagian. Kalau kita wajib iman kepada seluruh Nabi, iman kita. Mereka tidak. Nah inilah pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang Nasrani dan umumnya orang Yahudi. Sehingga sifat melekat kebencian ini diabadikan di Quran. Itu Pak ya, ini dalam tafsirnya tadi. Kalau kita bisa lihat di Bible itu sebenarnya menjelaskan tentang bisyarah, kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir. Kan itu sama dengan surah As-Saff. Ya'ti min ba'di Muhammad. Nanti akan datang satu Nabi namanya Ahmad. Kalau mereka di dalam Bible itu namanya ruh kebenaran, maaf. Disebut ruh kebenaran. Karena mereka percaya kepada Nabi Muhammad itu dengan sebut ruh kebenaran. Artinya ruh kebenaran itulah yang diimani oleh mereka di dalam Yohanes tadi itu. Bakal datang Nabi terakhir, tapi oleh mereka ditolak. Nah, dengan sebab nasu haddu mimma dzukirbi, maka muncul permusuhan dan kebencian. Sampai sekarang. Memang ada semacam sinyal bahwa sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 38, bahwa di situ ada kalimat ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum wa ahli kitab ya suami, ayo kamu masuk Islam. Jadi sebetulnya sebelum masuk Islam mereka tetap akan benci dan akan memusuhi kita. Harusnya kita mengajak mereka untuk masuk Islam supaya tidak benci dan supaya tidak memusuhi kita. Ini orang Muslim mengaku pembela wali, Muslim mengatakannya, dan laskar sabillah. Tapi kenapa membenci? Berarti ada hal yang ditinggalkan, yaitu harus ada kesatuan bersatuan, tidak dilakukan oleh mereka. Sebab apa? Ini dah kemarin yang saya sampaikan, soal Al-Baqarah 120, ikut kepada sistem mereka. Adanya kebencian itu dan adanya permusuhan itu sebab berbeda agama, atau mereka kena sebab meninggalkan perintah Allah, dan atau mungkin kena sebab mereka minuman keras selamanya, saya muncul terus kebencian. Hadirin kembali, secara sosiologis dan psikologis, orang yang minuman keras itu mukanya beda Pak. Bapak lihat tuh, beda mukanya. Memang dia sudah begitu. Menurut saya, kok tiba-tiba benci kepada Habib Nabi memilihnya Ustadz. Kalau memang mereka tidak percaya kepada Habib turun Nabi, sudah tidak percaya saja. Jangan kemudian menghalang-halangi orang untuk percaya bahwa Habib turun Nabi. Itu di-cut semua. Coba kita perhatikan surat Al-Baqarah. Coba Bapak ayat surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum hum mufsiduna walakin la tasurun. Apabila dikatakan kepada mereka, ini dalam arti tafsir hum itu orang munafik. La tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi.
Maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Kami ini bukan membuat kerusakan, justru kami membuat perdamaian. Dijawab oleh Allah, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merusak, tetapi mereka tidak sadar. Kalau Bapak lihat teks, Pak, buka coba surat itu. Itu kalau mereka katakan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini orang yang memperbaiki bangsa atau negara. Kami ini yang damai. Itu ada innama nahnu muslihun, hanya tiga kalimat. Tetapi dijawab oleh Allah, ala inna hum al mufsidun, 5. Kalau dipotting, Pak, 5 dengan 3 kalah yang 3. Artinya apa? Ini Allah menjawab lebih dahsyat bahwa mereka sesungguhnya tidak muslihun, tidak membuat perbaikan. Ala innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu yang membuat kerusakan. Walakin la tash'urun, tapi tidak sadar. Apa maksudnya tidak sadar? Bukan tidak tahu. Kalau tidak tahu itu bodoh. Orang bodoh itu, Pak, kalau mengerjakan dosanya kecil, mungkin ada yang habis. Tapi kalau tidak sadar, artinya manusia yang normal, cuma tidak sadar. Makanya Allah diberikan tanbih, peringatan. Peringatkan mereka, itu perbuatan yang salah, yang namanya membenci, yang namanya memusuhi kepada Habib, salah. Bukan hal yang benar. Jangan dikatakan, ini kan kami membela wali. Membela wali di mana? Kemarin kan ada dialog. Ya, Bapak tahu di Pensosma nggak tahu. Ada PWI LS datang ke sebuah pengajian karena si tuan rumahnya ngundang Habib, lalu dialog, marah lah gitu. Ketika ditanya, kenapa kamu datang ke sini? Saya ini adalah membela wali. Wali yang mana nih bela? Ya wali Sanga. Itu yang dimarahin sama si PWI LS. Saya turunan wali. Kakek saya Syarif Hidayatullah. Masa kamu membela wali, benci kepada saya turunan wali? Ini artinya menunjukkan bahwa mereka itu bukan membela wali. Inilah disebut tadi humul mufsidun. Mereka itu sebenarnya perusak. Coba kita lihat tafsirnya. Apa itu mufsid, Pak? Fasad. Saya lihat di tafsirnya 2, Pak. 1, al-kufru atau al-kufri, kekufuran. Kedua, at-ta'wiku anil iman. Itu tafsirnya fasad. Sekali lagi. 1, pasal itu kekufuran. 2, menghalangi orang untuk beriman. Kalau kufur saja, Pak, itu namanya kafir dhimmi, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah melarang orang beriman, menyerang kepada itu banyak kafir harbi. Bisa saja mereka mungkin sebenarnya bukan muslim. Bapak tahu, ada ideologi kanan kiri. 1 ideologi kanan itu ada umat Islam, kiri ada komunis. Bisa saja mereka komunis sebetulnya, kafir itu komunis. Tetapi mengaku PWI, pembela wali, dan mengaku jalan sabila. Seperti orang munafik dulu, ngaku pada seolah muslim. Padahal bukan muslim, kafir dia. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, orang-orang kafir itu siksa apa, Pak? Disiksa, tapi jahanam bagiannya. Orang-orang munafik itu dalam surah An-Nisa ayat 45, bukan di jahanam. Innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di dalam api dasar neraka, bukan di jahanam lagi. Itu lebih dahsyat siksaannya. Sebab apa? Tadi 2, 1 kafir, 2 ta'wi. Sedang kafir dia menghalangi orang untuk masuk Islam. Karena kalau mau ngaji mah enggak ngaji enggak apa-apa. Jangan menghalangi orang masuk masjid mau ngaji. Paham, Bapak? Biar kalau dia komunis ya komunis aja. Kalau PKI aja dia. Jangan mau orang mau ngaji, itu kan PKI gaya baru namanya itu. Ya, Bapak semua ingat. Di sini kita hidayah, harus kupas kita Al-Quran, jelaskan kepada mereka, salah mereka itu. Menurut Al-Quran 1 tadi soal mumtahanat, berbeda keyakinan agama bisa menimbulkan kemusuhan dan kebencian. Kedua, dengan sebab minuman arak bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 90-91. Dan ketiga, surat Al-Maidah ayat 14, dengan sebab sudah meninggalkan perintah Allah. Di sini nasu itu taroku, Pak, tafsirnya. Meninggalkan hadumi madukiru, perintah yang sudah diperintahkan, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Sehingga kalau memang diajukan, Pak, mereka, karena ini supaya dihukum. Tadi kalau hanya mencemarkan nama baik kan cuma 4 tahun, selama 750. Tapi kalau mengumar kebencian, itu hukumannya berat, 6 tahun. An-Nisa, kan tadi udah 145. Bapak lihat ayat 144, coba buka. Kenapa itu masuk api neraka orang munafik itu? Sebab ternyata, Pak, di ayat 144-nya orang muslim haram memilih pemimpin kafir. Ayat tadi mukmin kafir auliya min dunil mu'minin. Tidak boleh muslim memilih pemimpin kafir. Itu ayat 144-nya. Apa artinya?
Sebab pemimpin kafir itu merusak. Dan surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd. Orang kafir itu satu sama lain bergabung. Kafir dengan musyrik munafik, Yahudi, Nasrani bergabung semua untuk menghancurkan Islam. Illa taf'alu, kalau umat Islam tidak bersatu padu untuk membela Islam, takun fitnatun, terjadi fitnah itu bencana musyrik, wa fasadun kabir, dan kehancuran yang dahsyat, yang luar biasa. Hancur sistem ekonomi, hancur politik, hancur pendidikan, hancur budaya, hancur masalah semua yang ada di dunia, termasuk tatanan sosial dengan sebab tadi orang-orang munafik. Jangan dikira bahwa orang-orang munafik itu tidak ada di Indonesia. Dan sampai sekarang kan kita lihat undang-undang dulu, kalau yang namanya presiden menurut undang-undang 1945 itu tidak boleh presiden kecuali muslim dan pribumi. Dua-duanya dihilangkan. Syarat presiden dan undang-undang itu calonnya adalah pribumi dan muslim. Sekarang dua-duanya hilang, pribumi hilang, muslim hilang. Apanya? Mengindikasikan boleh orang-orang dari luar jadi presiden. Tapi yang boleh dari luar negeri, orang pendatang presiden, hanya menurut mereka ketika ada orang Yaman menjadi presiden, atau ada orang yang baik dari Yaman menjadi presiden, dilarang sama mereka. Itu kan benar licik namanya. Kalau memang kita undang-undang, kenapa? Karena tadi harus pribumi, iya, tapi muslim, tapi mestinya diganti sekarang. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa mereka akan mengkondisikan umat Islam Indonesia dengan pemimpin yang kafir. Jadi orang munafik itu gimana? Kaulun wa af'alun, kaulun wa fi'lun ala khilafi ma batonu. Ucapan perbuatannya tidak sesuai dengan hati. Munafik. Apa hati munafik? Kafir. Cuma dia ngaku muslim. Kalau orang kafir saja dia berusak. Tapi kalau sudah dipimpin sama munafik, maka akan berusak. Sebab apa? Dia tidak sesuai perbuatan ucapannya dengan hatinya. Itu yang terjadi sekarang. Dia sebenarnya komunis hatinya, pura-pura saja muslim, ngaku Islam depan Nabi. Itu yang menghancurkan umat Islam sejak Nabi Muhammad sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Kadernya mana dan siapa yang harus memimpin negara yang baik? Ya kita. Baik ya. Solusinya sekarang, bagaimana supaya selesai? Nah tadi saya bilang ada solusinya. Mari lihat di dalam ayat 33 dan 34. Ada 4, Pak. Waman ahsanu qalan mimman ilallah. Tidak ada orang yang paling baik kecuali yang dakwah. Ucapannya, perbuatannya dakwah. Yang kedua, amilah soliha, beramal soleh. Dan yang ketiga, innani minal muslimin, harus tegas, saya muslim. Pak, tegas dengan keras beda. Kalau tegas itu kalau hak mengatakan yang benar. Indah sultanin jair, di depan penguasa zalim, itu nanti tegas. Kalau keras itu asyidal kufar. Keras itu tadi kan ada hanya sebatas pencemaran baik, kan tidak sampai luka, tidak sampai berdarah, hanya jatuh. Tapi kalau ujaran kebencian itu bisa menumpahkan darah. Buktinya kemarin 5 orang luka gara-gara kebencian. Kalau tidak benci mereka tidak mungkin. Ya gitu. Dan bukan hanya FPI, polisi juga sampai mengancam, dihina oleh polisi. Apa maksud mereka datang itu? Dia rame-rame dengan polisi. Andaikan malaikat kami tangkap, berarti sudah menghinakan polisi. Dan ada wawancara, apa inti tujuannya mereka datang ke WPRS itu? 1, berhentikan Habib Rizik. Itu sudah seperti itu jawabannya. Yang terakhir Pak, solusinya idfa billati ahsan. La yasalul hasanat wal sayiat. Itu ayat 34-nya. Tidak sama baik dan buruk. Idfa billati ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Itu saya lihat tafsirnya dialog. Jadi kalau tidak dialog, kumpul mereka, selesaikan antara dua pihak yang berseteru, kumpul. Tapi saya yakin kalau dikumpulkan, kabur lagi mereka. Kalau diajak kumpul tidak mau, kabur. Nanti sudah siap, pasti kabur. Karena memang solusi efektif ada idfa billati ahsan, dialog, selesai. Sebelum dialog dua kubu, selalu akan terjadi. Karena selalu mereka benci. Salah satu dakwah kita adalah dialog. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan surat Al-Fussilat ayat 33-34 jadi solusi. Mari kita doakan segera mereka berkumpul di satu ruangan, disaksikan bila perlu di tempat terbuka. Dialog, jangan sampai yang tadi dialog tidak dihadiri sepihak, supaya selesai, tidak ada kebencian dan tidak ada permusuhan. Saya simpulkan, 1, timbulnya kebencian dan permusuhan dengan sebab
berbeda agama, keyakinan. Kedua, dengan sebab minuman keras. Dan yang ketiga, dengan sebab meninggalkan sebagian perintah Allah. Solusinya adalah 4. 1, kita harus selalu dakwah dan terus kita ibadah kepada Allah. Dan yang 3, harus tegas kita. Kul haqqa wal buron, sampaikan kebaikan muslim pahit. Dan yang keempat, harus ada dialog. Tidak dilakukan 4 surat muslimat, maka tidak akan terjadi kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Insya Allah, Allah memberikan taufik dan hidayah bagi semua. Mudah-mudahan kita wafat bersama mendapat ridha Allah subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.